Pemirsa, polisi menggeledah kamar kontrakan tersangka mutilasi Sleman di Dusun Krapyak, Triharjo. Ketua RT setempat mengatakan tersangka sudah menempati kontrakan tersebut sejak Agustus tahun lalu dan jarang bersosialisasi. Kasus mutilasi di Turi Sleman terhadap seorang mahasiswa di Jogja kian menggegerkan publik. Aparat kepolisian dari tim Inafis dan penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak melakukan penggeledahan kamar kontrakan dan menyita sejumlah barang-barang tersangka seperti panci, kompor, cangkul kecil, dan pisau yang diduga terkait dengan kasus pembunuhan yang disertai mutilasi. Barang bukti akan digunakan untuk mendukung pembuktian kasus mutilasi ini. Penggeledahan kontrakan tersangka ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi. Kedua tersangka merupakan teman dekat korban yang merupakan mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dan berasal dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara itu, Ketua RT setempat Ngatijo mengatakan tersangka W ternyata sudah menempati kontrakan sejak Agustus tahun lalu, namun tidak melaporkan ke perangkat desa setempat. Tersangka juga jarang bersosialisasi dan tidak pernah ikut aktivitas sosial bersama warga sekitar. Yang kasus sudah pernah lapor, kita punya data enggak? Belum Pak, semenjak sampai hari ini belum ada lapor ke saya. Terus sampai itu bilang lagi yang tuan rumah juga belum lapor dan gitu. TSKW itu seperti apa? Kurang tahu Pak. Saya sendiri belum pernah lihat orangnya. Gitu. Yang Kalau eksennya tidak tahu. Jadi gitu. saya foto aja belum pernah. Oh gitu. Kalau menurut tetangga-tetangga sekitar itu pernah ada interaksi atau ikut kegiatan kemasyarakatan itu? Tidak pernah. Misalnya kalau ada kegiatan kerja bakti, ronda itu tidak pernah. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap kedua pelaku yang kini masih ditahan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Termasuk adanya motif tertentu dari para pelaku yang tega membunuh disertai mutilasi korban berinisial R tersebut. Chandra Adi Nurwidya, Sleman, Yogyakarta. Kita bahas lebih dalam bersama sosiolog kriminalitas sekaligus dosen Purna UGM, Pak Suprapto. Selamat sore. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat Pak Suprapto. Ini disebut bahwa pelaku dan korban saling kenal. Dari kajian-kajian Anda Pak Suprapto, paling banyak sebenarnya kasus mutilasi ini dilakukan dengan motif apa? Dan spesifik analisa Anda untuk kasus ini bagaimana Pak Suprapto? Iya, jadi pertemanan itu memang tidak selalu atau tidak selamanya akan bertahan dengan satu kondisi yang baik gitu ya, bahwa suatu saat bisa saja terjadi kesalahpahaman atau terjadi konflik di antara mereka. Nah, kalau kita kaji mengapa sampai terjadi pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, yang jelas bahwa pelaku ini termasuk orang yang tidak memiliki kemampuan kendali ya ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, kalau kita lihat bahwa itu ada pertemanan, sangat mungkin motivasinya bisa berkaitan dengan persoalan asmara atau persoalan piutang, itu ya sangat mungkin karena sudah berteman baik, dia pinjam uang ataupun pinjam barang yang ternyata tidak mengembalikan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan, atau bermotif ekonomi karena misalnya ingin menguasai uang yang ada ataupun harta yang ada pada temannya ini. Jadi masih banyaklah motivasinya yang perlu kita kaji. Pak Suprapto, ini polisi menyita sejumlah barang, ada alat masak, juga ember, tali, bahkan juga palu. Apakah ini cukup kemudian untuk menarik kesimpulan sementara bahwa pembunuhan dengan mutilasi ini memang dilakukan secara terencana? Kalau menurut saya sangat belum bisa dikatakan bahwa itu terencana ya, karena peralatan-peralatan yang ada itu kan sebetulnya merupakan peralatan yang dipakai atau dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi perlu dikaji lebih lanjut, tetapi yang saya tangkap bahwa itu sangat mungkin juga
merupakan satu pembunuhan spontan ketika si pelaku ini tidak mampu mengendalikan apa yang menjadi atau masalah yang dihadapinya, namun ketika dia dengan kendali yang tidak dimilikinya itu atau pada level emotional quotient yang kecerdasan emosional yang rendah itu membuat dia melakukan penganiayaan yang berakibat kematian, dan dia tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi resiko sanksi hukum lalu dimutilasi. Karena perkakasnya memang yang biasa memang ada di rumah begitu ya. Iya. Tapi kan kemudian para pelaku ini, kedua pelaku ini melarikan diri dan sebelumnya bahkan memutilasi korban dan bagian tubuh korban ini bahkan disebar ke beberapa wilayah. Anda melihat memang ini semata-mata untuk menghilangkan jejak atau biasanya ada motif lain? Kalau menurut saya itu semata-mata menghilangkan jejak ya. Jadi ketika dia melakukan penganiayaan atau pembunuhan, dia baru sadar bahwa akan ada sebuah resiko mereka hadapi, sehingga salah satu caranya adalah dimutilasi, dan itu pun disebar dengan harapan bahwa itu tidak bisa terdeteksi. Sementara mereka tidak menyadari bahwa sistem untuk menelusuri tindak kejahatan sekarang ini sudah semakin canggih, sehingga tidak terlalu sulit untuk ditemukan siapa pelakunya. Dengan banyak kemungkinan motif tadi Anda sebutkan, dari bidang keilmuan Anda Pak Suprapto, apa yang paling penting untuk didalami oleh penyidik dalam kasus pembunuhan dengan mutilasi seperti ini? Yang paling penting adalah kalau kita mau menelusuri apa yang menjadi motif, tentunya kita bisa memulainya dengan pembicaraan terakhir yang mungkin bisa dilacak melalui handphone mereka, karena disitulah akan ada dialog-dialog yang sangat mungkin terjadi dan menyebabkan mereka itu menjalani konflik atau mengalami konflik di antara kedua orang ini, baik pelaku maupun si korban. Baik, kita tunggu penyidikan ya dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Terima kasih banyak Pak Suprapto sudah bergabung bersama Berita 1. Terima kasih kembali.